Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali pagi ini dalam Devotion from Nations. Mari saya ingin mengundang sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu pagi ini. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini, kami diberikan anugerah kesehatan, kekuatan, penyertaan perlindungan Tuhan yang selalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami berdoa bahwa kami terus Tuhan untuk semakin mengerti kebenaran-Mu. Ajar kami untuk berdiri teguh dan memegang segala sesuatu yang ada pada hidup kami. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat merampas mahkota dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, pagi ini Bapak Ibu teman-teman semuanya, saya mengasih tema kita pagi ini yaitu hold tight, yaitu pegang erat. Kita belajar bersama-sama dari kitab Wahyu pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, pagi ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa peganglah apa yang ada pada hidupnya kita. Sekarang pertanyaannya, ketika goncangan terjadi, apa yang menjadi pegangan kita? Tuhan berfirman bahwa sebelum ayat itu bahwa akan ada kegoncangan, akan ada pencobaan, dan pencobaan ini akan berlaku kepada semua penduduk muka bumi. Tidak ada excuse, tidak ada pengecualian. Tetapi di sana salah satu supaya Anda dan saya bisa bertahan, Tuhan berfirman kepada Anda dan saya pagi ini, peganglah apa yang ada padamu. Nah, ketika kegoncangan terjadi, Anda dan saya harus memiliki pegangan dalam hidupnya kita supaya kita tidak tergoncangkan, kita nggak hancur, kita nggak jatuh. Tetapi ketika Anda dan saya sama-sama memiliki pegangan yang kuat, kita nggak akan goyah. Nah, saat ini apa yang menjadi pegangan dalam kehidupannya kita? Saya berdoa ketika Wahyu pasal ketiga ini mengingatkan kepada Anda dan saya, kita tahu bahwa kita memegang sesuatu yang kokoh, kita memegang sesuatu yang kuat, kita memegang sesuatu yang firm, kita memegang firman Tuhan, kita pegang janji Tuhan, kita pegang semua yang Tuhan janjikan dalam hidupnya kita, dan kita nggak akan melepaskan ini. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, kegoncangan, kita nggak melepaskan ini. Nah, kalau Anda dan saya salah memegang, ketika goncangan terjadi, ketika pencobaan datang dalam hidupnya kita, maka kita akan goyah dalam hidupnya kita. Mari coba belajar dari kehidupannya Daud dan Saul. Saul ketika goncangan terjadi, ketika pencobaan terjadi dalam hidupnya, ada firman Tuhan dalam hidupnya. 2 kali Saul dihadapkan dengan 2 kali pencobaan. Yang pertama, ketika dia disuruh untuk menunggu Nabi Samuel. Nabi Samuel, firman Tuhan berkata, tunggu sampai Nabi Samuel datang. Tetapi dia melihat suatu ketika dia sudah menunggu, menantikan Nabi Samuel, rakyatnya berserak, dia memegang yang menjadi tahtanya dia. Dia nggak mau kehilangan tahtanya dia, dan dia akhirnya mempersembahkan korban. Kedua kali, ketika Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk menghancurkan bangsa Amalek, firman Tuhan berkata, hancurkan semuanya, dari raja, anak, semuanya harus dimusnahkan. Tetapi sekali lagi, Saul nggak berpegang dengan firman Tuhan. Saul berpegang dengan tata kerajaannya. Ketika dia menghabiskan bangsa Amalek, rakyatnya berkata, kami mau simpan semua domba-domba dan lembu-lembu yang tambun untuk dipersembahkan kepada Allah. Dia lebih memilih kerajaannya dia dibandingkan firman Tuhan. Tapi kalau Anda memperhatikan apa yang dilakukan Daud mengalami 2 kali pencobaan.
Yang pertama, ketika dia jatuh dalam dosa. Ketika dia jatuh dalam dosa dan dia ditegur oleh nabi, dia berkata, aku nggak pegang kerajaanku, tapi aku mau supaya roh Tuhan nggak undur daripadaku, supaya firman Tuhan nggak hilang dari aku, supaya roh Tuhan tetap ada dalam hidupku. Dan dia rela melepaskan semuanya, tapi dia memegang yang daripada Tuhan. Yang kedua, ketika Absalom datang memberontak mengkudeta hidupnya dia nggak berjuang untuk mempertahankan kerajaannya dia, tapi dia tetap berjuang untuk mempertahankan apa yang menjadi miliknya dia. 2 kali pencobaan datang dalam kehidupannya Daud. Ada juga yang ketiga kali sebelumnya ketika istri anaknya diculik oleh pasukan musuh. Dia lebih memilih memegang firman Tuhan. Dia tanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mengejar musuh? Dan dia walaupun dalam kondisi yang terdesak, para rakyat pada saat itu dikatakan ingin melemparkan batu kepada Daud, tapi dia tetap memilih memegang yang kuat, memegang yang pasti dalam hidupnya kita. Nah, pagi ini saya ingin mengingatkan kembali supaya firman Tuhan berkata kepada kita pagi ini bahwa peganglah apa yang ada padamu, supaya ketika gonjangan terjadi, Anda dan saya bisa tetap kuat. Saya berdoa firman Tuhan akan tetap kita pegang. Janji Tuhan akan kita tetap pegang. Apapun yang terjadi, kegoncangan boleh terjadi, tapi Anda dan saya tidak boleh salah pegang. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, pegang semua yang pernah Tuhan berikan dalam hidupnya kita. Dan jangan pernah lepaskan ini. Tiba waktunya, engkau dan saya akan dapat mahkota. Tiba waktunya Tuhan berkata, engkau dan saya akan diangkat menjadi pilar-pilar buat kerajaan surga. Saya berdoa firman ini menjadi kekuatan buat kita pagi ini. Peganglah apa yang ada pada hidupnya kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini, Engkau sangat baik. Pagi ini biar kami kembali diingatkan untuk memegang erat-erat apa yang ada pada kami. Banyak orang yang ingin merampas mahkota kami, banyak musuh yang ingin mencuri mahkota kami. Tapi pagi ini kami memutuskan apapun yang terjadi, kami mau pegang firman Tuhan. Kami mau pegang janji Tuhan dalam hidup kami. Kegoncangan boleh jadi, gangguan boleh datang, serangan boleh datang, tapi kami memilih untuk memegang firman Tuhan, memegang janji Tuhan, memegang setiap perjanjian yang pernah kami buat dengan Tuhan. Kami nggak akan menyepelekan itu, apapun itu, walaupun itu taruhannya adalah bisnis kami, taruhannya adalah semua Tuhan yang nyaman dalam hidup kami, tapi kami nggak mau memilih yang lain. Kami mau memilih untuk memegang Engkau. Engkau yang jadi tiang kami, Engkau yang menjadi kekuatan kami, dan semuanya Tuhan jadi jaminan dalam hidup kami. Makasih Tuhan, terpujilah namamu, berkati setiap umatmu, juga atas setiap bangsa-bangsa, Singapura Tuhan, Malaysia, Brunei Tuhan, Taipei Tuhan. Kami berdoa Filipina Tuhan, juga termasuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa berkat Tuhan tercurah atas setiap umat yang takut akan Tuhan. Setiap umat yang takut akan Tuhan, mereka tahu kepada siapa dan kepada apa yang mereka pegang Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga pencobaan, goncangan tidak akan menghalangi mereka, tidak akan menjauhkan mereka daripada Tuhan. Karena mereka tahu, mereka harus hold tight, mereka memegang teguh apa yang menjadi bagian mereka. Makasih Tuhan, aku berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you.